Salam jumpa dengan kami Talenta Senior High School YouTube channel. Pada bulan ini Gereja Katolik memperingati Bulan Kitab Suci Nasional. Kami menyadari bahwa kami sepenuhnya bagian dari Gereja Katolik. Maka kami mencoba dalam sebulan ini memberikan renungan-renungan yang sebenarnya bersifat umum. Kami kaitkan dengan Kitab Suci. Pada permenungan hari pertama ini, saudara-saudara sekalian, anak-anakku terutama pelajar SMA Talenta, kami mengambil tema tentang kerendahan hati. Jika kita menilik bahwa sebenarnya sejak pertama kali diciptakan, manusia itu sebelum berbentuk ada daging dan darah, sudah digambarkan jiwa-jiwa oleh Allah sendiri. Jiwa-jiwa itu bukan tidak disengaja, namun direncanakan. Nah, maka dari itu bisa dikatakan bahwa hidup kita ini sampai hari ini merupakan pemberian dari Allah. Artinya, ada sang superego yang memberikan hidup kita hingga hari ini. Nah, kita tahu pasti sejak kita dilahirkan, manusia butuh campur tangan, uluran kasih sayang orang lain. Dalam hal ini, ayah ibunya. Jika menilik lebih jauh, ayah ibu dari bayi tersebut juga membutuhkan energi kasih yang pasti, tentunya ada sang sumber kasih itu. Balik lagi, sang super ego tersebut yang menganugerahkan kasih. Melihat latar belakang manusia yang lemah, atau boleh kita sebut dalam hal ini ego, maka sang super ego pun tetap mengasihani. Kita tahu bahwa ego kita terkadang memberikan jalan-jalan yang jauh dari kehendak sang super ego. Dalam kenyataannya bahwa sang super ego memberikan kebebasan kepada kita manusia. Kadang ego kita membawa kita ke dalam godaan-godaan yang semakin nyata. Berawal dari imajinasi ego, buah pikir ego. Karena buah pikir tersebut timbullah niat. Karena sudah ada niat, maka buah itu melahirkan tindakan-tindakan yang jatuh dalam dosa. Saat kita jatuh dalam dosa, ada dua bagian sang ego. Ego yang terus melaksanakan dosa itu, ada satu bagian ego lagi yang entah dengan pengalaman yang sangat nyata menghantarkan sebagian orang ini untuk kembali melihat dirinya. Nah, kemampuan untuk melihat dirinya kembali bahwa dia adalah ego yang lemah, yang dia hidup bersumber pada sang super ego, itulah pengenalan diri. Rekan-rekan semua, pengenalan diri ini adalah langkah awal menuju kerendahan hati. Dalam beberapa hal, dalam banyak sumber, kerendahan hati sangat erat dengan dasar spiritual Kristianitas. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sebentar berdasarkan kerendahan hati menurut Santo Ignatius. Tingkat pertama kerendahan hati menurut Santo Ignatius, yaitu yang pertama, necessary humility. Sebenarnya dari asal kata kerendahan hati dalam bahasa Inggrisnya humility, yang asal katanya humus artinya bumi. Kerendahan hati ini bisa diartikan dengan membumi. Orang
Kristen, orang Kristiani, terutama Katolik, setiap tahun pasti mengalami yang namanya liturgi Rabu Abu. Nah, ini titik awal di mana gereja sangat peduli, sangat menghidupi kerendahan hati. Nah, tingkat kerendahan hati yang pertama yang disampaikan oleh Santo Ignatius berkaitan dengan kerendahan hati agar terhindar dari perilaku dosa berat. Buah-buahnya adalah usaha untuk takut akan Allah, di mana kita menyadari bahwa kita ini adalah anugerah Allah. Kita dalam hal ini adalah hidup kita, seluruh yang kita punya itu berasal dari Allah. Maka pada tingkat kerendahan hati yang pertama ini, kita mencoba sangat keras untuk takut akan Allah sehingga tidak jatuh dalam dosa berat. Nah, kerendahan hati tingkat yang kedua adalah perfect humility, di mana kerendahan hati ini mengacu pada kebalikannya. Jika seorang manusia sangat terikat dengan kekayaannya, kedudukannya, kekuasaannya, dominasinya, maka dia jatuh dalam kesombongan tingkat kerendahan hati yang kedua ini, yaitu perfect humility. Berikutnya, kerendahan hati tingkat yang ketiga yang disampaikan oleh Santo Ignatius adalah most perfect humility. Bagaimana kerendahan hati ini mencerminkan pada keikutsertaan rencana penebusan Tuhan. Artinya, ikut ambil bagian dalam penebusan itu, sengsaranya dan penyalipannya. Kalau kita lihat lebih jelas, kerendahan hati ini, tingkat yang ketiga ini sangat berlawanan dengan yang namanya kesombongan spiritual, di mana seorang merasa bahwa cara hidupnya adalah yang paling sempurna di mata Tuhan, bahwa cara berdoanya adalah yang paling sempurna di mata Tuhan. Maka karena dia merasa sempurna, cenderung orang-orang yang jatuh dalam dosa kesombongan spiritual ini merendahkan tata cara saudara-saudaranya dalam liturgi doa mereka. Yesus sendiri memberikan gambaran yang luar biasa jelas bagaimana tentang kerendahan hati itu, bahkan secara spiritual. Yakni ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang tata cara doa orang Farisi dan pemungut cukai. Rekan-rekan, tergambar jelas satu sisi seorang Farisi tersebut berdoa dengan sungguh megah. Tuhan, saya bersyukur saya tidak seperti orang-orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan pemungut cukai ini. Nah, satu sisi, si pemungut cukai jelas-jelas digambarkan Yesus dengan detail sekali. Menengadahkan kepalanya pun pemungut cukai tidak mampu, menepuk-nepuk dadanya dan hanya mampu berdoa, Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jelas rekan-rekan bahwa kita diundang untuk selalu rendah hati. Menerima diri menjadi langkah awal rendah hati. Dan buah-buah kerendahan hati akan sangat banyak rekan-rekan. Ada kebajikan, di mana jelas tertulis di banyak literatur bahwa kerendahan hati adalah ibunya kebajikan-kebajikan yang lain. Demikian rekan-rekan
renungan kita pada hari yang pertama ini tentang kerendahan hati. Semoga semakin memberi inspirasi dan energi untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Salam jumpa, sampai ketemu di tema-tema berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.